Saat ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang saya buat dengan judul Pengaruh Cahaya Matahari Terhadap Pertumbuhan dan Perkembangan Tumbuhan. Yang kita ketahui yang paling awal itu dalam proposal penelitian adalah kata pengantar. Jadi kita masuk dalam kata pengantar. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala kebesaran dan limpahan berkat-Nya sehingga kami boleh menyelesaikan proposal penelitian kami yang berjudul Perkecambahan kacang hijau terhadap intensitas cahaya. Dibuatnya proposal ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari intensitas cahaya matahari terhadap proses pertumbuhan kecambah kacang hijau. Dalam hal ini, proposal ini bisa diselesaikan dikarenakan berkat dukungan dari banyak pihak sehingga proses pembuatan proposal ini bisa berjalan lancar. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengarahkan, membantu, serta mendukung kami dalam pembuatan proposal ini. Dalam proses penyusunan proposal ini, kami sangat menyadari bahwa masih ada lagi kekurangan-kekurangan yang ada atau terkandung dalam proposal ini. Untuk itu kami sangat berharap adanya kritik atau saran yang membangun sehingga kami boleh lebih baik lagi ke depannya. Kita masuk dalam bab 1 yaitu pendahuluan. Latar belakang. Matahari adalah sumber energi bagi seluruh makhluk hidup. Bagi tumbuhan khususnya yang berklorofil, cahaya matahari sangat menentukan proses fotosintesis. Kekurangan cahaya matahari dapat mengganggu proses fotosintesis dan pertumbuhan, meskipun kebutuhan cahaya matahari itu tergantung pada setiap jenis tumbuhannya. Perkecambahan adalah proses pertumbuhan dan perkembangan embrio, sedangkan yang dimaksud dengan perkembangan adalah peristiwa yang berawal dari diferensiasi yang semakin tampak perbedaan struktur dan fungsi masing-masing organ, hingga perubahan yang terjadi semakin kompleks. Salah satu contoh tanaman yang mengalami perkecambahan ialah kacang hijau. Kacang hijau adalah tanaman budidaya yang dikenal luas di daerah tropika. Tanaman ini memiliki kacang hijau, berbiji putih, dan sering dibuat kecambah atau toge. Dalam pertumbuhan kacang hijau sangat memerlukan media. Dalam pertumbuhan kacang hijau ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah cahaya. Dalam penelitian ini akan membahas mengenai pengaruh yang akan timbul akibat dari pemberian intensitas cahaya yang berbeda. Kacang hijau termasuk tumbuhan hijau, memerlukan cahaya tidak hanya untuk membuat makanan tetapi juga untuk pertumbuhannya. Untuk itu karena pertumbuhan kacang hijau ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang salah satunya adalah cahaya, kami memilih permasalahan ini sebagai poin penting dalam pelaksanaan penelitian kami. Kami ingin membuktikan bahwa teori yang telah berkembang itu memang benar adanya. Kita masuk pada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, muncullah rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah cahaya matahari berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau? Yang kedua, bagaimana pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau bila diletakkan dengan tanaman kacang hijau yang ditempatkan di tempat terang atau terkena cahaya matahari dengan tanaman yang ditempatkan di tempat yang gelap atau tidak terkena cahaya matahari. Yang ketiga, bagaimana ciri-ciri kecambah yang didapati kecambah yang diletakkan di tempat yang terang, begitupun dengan sebaliknya yang diletakkan di tempat yang gelap. Yang keempat, faktor luar apa saja yang mempengaruhi perkecambahan. Begitu yang kelima, yang terakhir. Mengapa dalam satu macam perlakuan yang sama, pertumbuhan kecambah ada yang berbeda? Kita masuk pada hipotesis. Yang pertama, cahaya matahari itu mempengaruhi proses perkecambahan kacang hijau. Yang kedua, biji kacang hijau kemungkinan dapat tumbuh lebih baik dan optimal di tempat yang cukup cahaya atau terkena cahaya matahari, sehingga dapat dihasilkan tanaman kacang hijau yang lebih baik dan berkualitas. Yang ketiga, itu kecambah yang diletakkan pada tempat yang gelap cenderung tumbuh lebih panjang serta batang yang kurus dibandingkan dengan kecambah yang berada di tempat yang memiliki lebih banyak cahaya atau terkena sinar matahari. Itu cenderung lebih pendek dan batangnya gemuk. Yang keempat, cahaya, nutrisi, suhu, air, dan oksigen. Yang kelima, yang terakhir, peristiwa itu terjadi karena pengaruh fitohormon, terutama hormon auksin. Hormon auksin ini sangat peka terhadap cahaya matahari. Bila terkena cahaya matahari, hormon ini akan terurai dan rusak, sehingga pertambahan tinggi tanaman tidak terlalu cepat. Akibatnya, batang tanaman ini akan lebih pendek.
Pada keadaan yang gelap, hormon auksin ini tidak terurai sehingga akan terus memacu pemanjangan batang. Akibatnya batang tanaman akan lebih panjang. Sekarang kita masuk pada manfaat penelitian. Jadi manfaat yang kita dapat ini itu kita bisa mengetahui bahwa cahaya matahari itu sangat berpengaruh dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman atau tumbuhan, serta sebagai petunjuk tanaman untuk mendapatkan tanaman yang memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang baik. Sekarang kita masuk pada tinjauan pustaka. Kacang hijau adalah sejenis tanaman budidaya dan palawija yang dikenal luas di daerah tropika. Tumbuhan yang termasuk suku polong-polongan ini memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sebagai sumber bahan pangan yang berprotein nabati tinggi. Kacang hijau di Indonesia menempati urutan ketiga terpenting sebagai tanaman pangan legum setelah kedelai dan kacang tanah. Yang kedua, cahaya matahari. Sinar matahari atau radiasi adalah sinar yang berasal dari matahari. Tanaman menggunakan cahaya matahari untuk berfotosintesis dan membuat makanan. Tanpa cahaya matahari tidak akan ada kehidupan di bumi. Sinar matahari bisa berakibat baik maupun buruk kepada kesehatan seseorang. Tubuh manusia memproduksi vitamin D sendiri. Terlalu lama terpajang sinar matahari akan bisa menyebabkan kulit terbakar. Tanaman memerlukan cahaya matahari agar tumbuh hijau. Dengan air, tanpa cahaya matahari tanaman akan tumbuh tinggi dengan cepat, namun akan terlihat kuning dan kekurangan air meskipun saat disentuh terasa amat basah. Kita masuk dalam metode penelitian. Yang pertama, eksperimen. Dalam kegiatan ini digunakan metode eksperimen dengan melakukan percobaan tumbuhan yang diletakkan di tempat yang berbeda, di dua tempat yang berbeda, gelap dan terang. Yang kedua, observasi. Observasi yang kita lakukan dengan pengamatan perubahan bentuk tumbuhan. Kita masuk pada bab yang keempat, pembahasan pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau bila dibandingkan dengan tanaman kacang hijau yang ditempatkan di tempat yang terang atau terkena cahaya matahari dengan tanaman kacang hijau yang diletakkan di tempat yang gelap atau tidak terkena cahaya matahari. Cahaya matahari berperan sebagai sumber energi dalam berfotosintesis. Makanan hasil fotosintesis yang terdapat pada tumbuhan akan dipakai untuk melakukan pertumbuhan. Pertumbuhan yang ditempatkan di tempat yang gelap akan mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Namun keadaannya akan abnormal atau tubuh lemah. Peristiwa ini disebut sebagai peristiwa etolasi. Tersedianya cahaya yang memadai akan meningkatkan pembentukan kloroplas pada tumbuhan yang sama, tetapi hidup di tempat yang berbeda pencahayaannya akan menimbulkan perbedaan ukuran daun. Sedangkan tinggi tumbuhan yang berbeda di tempat yang gelap lebih tinggi dibandingkan dengan tumbuhan yang berada di tempat yang terang. Hal ini disebabkan karena pada tumbuhan di tempat gelap memiliki transpirasi yang rendah sehingga kandungan airnya lebih tinggi. Tingginya kandungan air memicu pembelahan sel dan pelebaran sel. Akan tetapi berat tumbuhan akan menjadi lebih rendah karena aktivitas fotosintesis rendah. Sistem perakaran tumbuhan pada tanaman yang ada di tempat terang lebih lebat dibandingkan dengan sistem perakaran pada tumbuhan di tempat gelap. Kita masuk pada bab yang paling terakhir, yaitu bab 5 sebagai penutup. Kesimpulan, jadi dari penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa semakin banyak intensitas cahaya yang diterima, maka proses perkecambahan akan berjalan lambat, namun akan menumbuhkan kualitas tanaman yang baik. Begitu juga dengan sebaliknya. Semakin sedikit intensitas cahaya yang diterima, maka pertumbuhan semakin cepat. Hanya saja kualifikasi tanaman kacang hijau jelek karena mengalami etiolasi.